ghafarallahu lahu. Tapi bagi ulama yang mengenal thariqah al-buniyah, itu hal biasa. Karena thariqah al-buniyah adalah pewaris ilmu Sayyidina Sulaiman, tapi thariqah itu hari ini dirahasiakan Allah. Kalaupun ada orang buka kitabnya, itu hanya baca kitab. Sir tidak bisa dibagi, tidak boleh dibagi. Jadi saya advice, tidak usahlah berkawan dengan jin, cukup berdoa, wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Cukup. Soal jawab, tafadhal ya. Jazakallah Pak Guru yang mulia dengan pembukaan ilmu ma'rifatullah dan kawalan alifah kita mengenai Indonesia. Jadi saya masih dibuka sesama dengan hadirin dengan soalan boleh tulis dan serahkan kepada saya. Saya baru menerima ada dua soalan dulu. Walaupun soalan yang pertama, pada maqam fana billah, di manakah diri ini berada? Adakah dia bersatu dengan Tuhannya? Oke. Jangankan bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan kasih di dunia pun tidak mungkin. Itu hanya istilah para pencinta. Ketika kita mengatakan duhai belahan jiwaku, jiwa dia, jiwa kita, jiwa kita. Tapi sebagai tanda cinta kita kalamkan duhai belahan jiwaku, wahai ruhku. Ya, jangankan kepada Khalik, kepada makhluk yang kita cinta tidak ada persatuan. Yang ada hanya hati yang dijinakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah hamba yang hina hadis dicipta bersatu dengan Allah yang mencipta? Maka di risalah Al-Qushairiyah, Imam Qushairi akidahnya Ahlussunnah dan dia mursyid tariqah. Beliau meriwayatkan dari gurunya Imam Abul Hasan Asy'ari, yaitu Imam Abul Qasim Al-Junaid, Sayyid Taifah, penghulunya para sufi, ulama salafus saleh yang wafat sebelum tahun 300 Hijriah. Apa kata beliau? Tauhid itu adalah ifradul qidami anil hadath. Tauhid itu jika engkau mampu membezakan antara yang qadim dengan hadis, tidaklah pantas seorang hamba yang arif mengatakan persatuan dirinya dengan Allah. Karena Allah qadim, sedangkan diri kita baru. Kita ini dari materi, unsur yang 4. Kalaupun ada Allah tiupkan ruh, itu pun hembusannya bukanlah dia. Nafasnya Allah bukanlah Allah. Sebagaimana kata ulama-ulama ahli akidah, jangankan nafas, sifatnya la huwa hiya wa la hiya ghairuh. Zat bukanlah sifat, tapi sifat tiada tanpa ada zat. Selamat kepalanya pening. Jadi adab kita sebagai hamba ini ma'rifat tertinggi, bukan mengatakan aku bersatu dengan Allah, tapi ma'rifat tertinggi. Itulah yang dicapai Sayyidina Muhammad SAW ketika dimi'rajkan ke atas arsy. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah sebut dia sebagai hamba. Maka wahdatul wujud, hulul ittihad ini hanya hal ekstase sufi, ekstase rohani. Dia tidak hakiki, dia cuma rasa. Dia cuma rasa yang meluap-luap dalam diri para sufi, karena dia cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada kekasih duniawinya. Disebut Allah belahan jiwanya. Nabi Muhammad Habibi,
tapi ini bukanlah hakiki, ini hanya bab zauqi, maka tidaklah ini mahallil ifta. Orang-orang yang berfatwa tidaklah layak memfatwakan ini, karena fatwa urusan halal haram, benar salah urusan akidah, ini bab engkau kenal atau tidak engkau kenal, engkau rasa atau engkau tidak merasa. Jadi ini bab zauq, rasa, dan ini subjektif, masing-masing wali, masing-masing orang lain rasanya. Maka sebut diri kita hamba, ya. Jadi maqam tertinggi kata orang wahdatul wujud, ketika hamba merasa tiada lagi wujud kecuali wujud Allah. Tidak, itu bukan maqam tertinggi. Sidi Syekh Ahmad Sirhindi, zuriat Sayyidina Umar, mengatakan di atas wahdatul wujud ada lagi namanya wahdatul syuhud. Inilah yang disebut Nabi dalam hadis Muslim, hadis pertama Kitabul Iman, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan, engkau menjadi hambanya, an ta'buda, engkau menjadi hambanya. Di saat engkau menjadi hambanya, ini makna lain, makna isyari, an ta'budallah, engkau jadikan dirimu hamba, ta'budallah ka'annaka tarah, barulah engkau seakan melihatnya. Maka orang-orang yang tidak menjadikan dirinya hamba, selama-lamanya dia tidak akan syuhud memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Soalan yang seterusnya, Islam itu bersaudara, mana lebih utama, bersahabat dengan jin Islam berbanding dengan manusia bukan Islam? Baik, mau yang horor ini ya, tahu horor? Jangankan berkawan dengan jin, berkawan lain bangsa pun kita kesulitan. Ya, saya hari kedua baru faham orang Malaka cakap. Ya, karena belum biasa. Kita nanya, bisa masuk? Dah boleh masuk? Kita nanya bisa, dia bilang boleh. Bisa boleh, bisa boleh. Lafaznya sudah berlainan. Lain kampung, sudah lain bahasa, lain tradisi, apalagi lain alam. Jin dan kita lain alam. Maka mohon maaf Bang Jin, kita tidak usah berkawan dalam-dalam. Jika engkau hendak ingin berkawan, berkawanlah sesuai yang engkau janji dengan Rasulullah dahulu dan Nabi Sulaiman. Siapa yang tidak punya ilmu Nabi Sulaiman, saya harap jangan berkawan dengan jin. Ya. Biarlahkanlah jin, jika dia mukmin, wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Ya Allah, jika hendak engkau membuat kami berkawan dengan jin, khadamkan dia dengan kami dengan syarat ada iman. Ini yang paling menarik. Dalam kitab Al-Furqan, Ibnu Taimiyah, imam Salafi, imam yang disebut kelompok Wahabi, Syekhul Islam, dia mengatakan isti'anah bil jin jaizah, memohon bantuan jin boleh. Inilah anehnya Ibnu Taimiyah. Istighosah dengan aulia, tawassul dengan ulama tidak boleh, tapi isti'anah dengan jin boleh. Gharib min aghrabil gharaib wa ajbil ujjab qawluhu anna al-isti'anah bil jin jaizah. Ya, itu paling aneh. Tapi itulah Syekh Ibn Taimiyah, ya, wallahu lahu. Tapi bagi ulama yang mengenal tariqah al-buniyah, itu hal biasa. Karena tariqah al-buniyah adalah pewaris ilmu Sayyidina Sulaiman, tapi tariqah itu hari ini dirahasiakan Allah. Kalaupun ada orang buka kitabnya, itu hanya baca kitab. Sir tidak bisa dibagi, tidak boleh dibagi. Jadi saya advice, tidak usahlah berkawan dengan jin, cukup berdoa, wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Itu sudah doa yang diajarkan ulama dahulu, ditulis dalam kitab-kitab ulama Banjar, kitab perukunan. Silakan diamalkan, saya ijazahkan. Wa khadim lana
minal jinni ma'al iman. Jangan katakan ya Allah kawankan kami, apalagi kawinkan kami dengan jin. Jangan ya. Karena lain alam, sudah lain adab, sudah lain tradisi. Tapi kalau antum punya sir Nabi Sulaiman, saya berlepas diri. Ya, wallahu a'lam bissawab. Soalan yang seterusnya dia, apakah salah kita berzikir dengan Asmaul Husna seperti Ya Rahman, Ya Latif, atau mana-mana Al-Asmaul Husna? Kerana ada yang mengatakan ia yang bid'ah. Inilah kira yang mulia menjalankan zikir yang terbaik. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir paling tinggi la ilaha illallah. Maka orang paling tinggi di sisinya orang yang bertahta di dalam jiwanya lafaz la ilaha illallah. Orang yang ada di dalam kalbunya nur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang di dalam ruhnya ada musyahadah la ilaha illallah. Ruh jika bermusyahadah, dia dengar Allah berkalam la ilaha illa ana. Kalau qalbu mendengar, dia mendengarkan la ilaha illallah atau la ilaha illa anta. Tapi sir kita, hilanglah diri la ilaha illahu. Maka zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Namun tekniknya ambillah dari mursyid yang ada di tanah Melaka ini. Ya, adab saya tidak boleh melanggar adab ini. Ya, kecuali para mursyid menyuruh saya di sini. Jika tidak, ambillah dari kolbu mereka. Karena kalimah ini jika didengar hanya dengan telinga, dia masuk telinga, keluar lagi telinga. Tapi jika diambil dari kolbu syekh, maka dia masuk ke dalam kolbu murid. Itu yang disebut man iza ru'u zikrullah, yang jika kita pandang dia membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah berzikir ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Azim diulang-ulang? Dalilnya boleh di surah Al-Isra. Walillahil asmaul husna, milik Allah lah semua nama-nama yang indah. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Ya, mana saja nama yang kau pakai, ayya, mana saja nama yang engkau pakai, tad'u, engkau seru, maka Allah mempunyai nama terindah. Oleh karenanya membaca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim diulang-ulang, ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tahu kunci surga? Kunci surga ada di kolbu Nabi. Di kolbu Nabi ada asma ilahi. Maka ambil satu namanya, terhubunglah kolbu hamba dengan kolbu Rasulullah SAW. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Namun lebih afdal ambil teknik berzikirnya dari ahlinya, sehingga kita menjadi istiqomah. Kenapa belajar zikir tidak istiqomah? Karena tidak bermursyid. Ini saya sampaikan berkali-kali. Kenapa sulit sekali untuk disiplin istiqomah? Karena engkau tidak bermursyid, tidak mau menurunkan ego sedikit saja, nafsiyah kita sedikit saja, mau mendengarkan orang lain menceramahi kita, mentalkin kita. Semakin seorang merendah dan katakan, datang ke guru mursyid, wahai tuan syekh, izinkan aku mengambil thariqahmu, izinkan aku menjadi muridmu. Di saat itu si murid sudah menghabiskan nafsiyahnya, dia rendahkan dirinya, barulah air ma'rifat mengalir ke dalam jiwanya. Karena kita tidak mau berguru gengsi, takut sesat, atau merasa diri kita sudah alim, sudah berilmu, tidak mau ambil dari ahlinya. Akhirnya zikir pun hambar, tiada rasa. Mungkin tuan-tuan ni ahli memasak, bisa masak, tapi tidak jelas rasanya. Orang Malaka sukanya makanan apa yang paling lezat? Pandan apa? Ya, asam pedas. Tuan ni buat, semua buat, boleh silakan. Tapi tidak tahu berapa takarannya, kadarnya. Asal masuk,
Saya juga bisa buat, yang penting warnanya sama. Banyaklah hari ini orang mengejar zikir, bentuknya sama, tapi yang berbeza adalah zauknya, tesnya, rasanya. Sama-sama resto asam pedas, tapi kenapa kita pilih yang di persimpangan jalan atau yang di belakang rumah? Karena yang masaknya ahli, bersanad dari tetua-tetuanya. Jika urusan perut dan lidah kita cari orang bersanad, kenapa urusan kolbu tidak cari orang bersanad? Oh, saya sekolah tinggi. Sekolahmu tinggi untuk akalmu, kolbumu belum sekolah. Sekolahkan kepada ahli kolbu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khalas? Fi ziyadah?